Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana menghargai waktu, bagaimana mengelola waktu dengan benar, atau lebih tepatnya tentang dimensi waktu. Karena kita tahu di dalam membangun kehidupan kita tidak bisa lepas dari dimensi waktu ini. Karena manusia tidak bisa untuk mengulang waktu di masa lalu atau kita langsung ke masa depan. Kita hanya bisa hidup di masa sekarang. Ada seseorang berkata demikian, kalau orang muda, dia berbicara waktu kepada aspek di masa depan. Kalau dia orang tua, dia berbicara tentang aspek waktu di masa lalu. Tetapi kalau dia orang bijaksana, dia berbicara waktu tentang waktu sekarang. Kedua hal itu, masa lalu, masa depan, itu perlu dikelola dengan baik di dalam kekinian. Ada juga satu peribahasa dari sebuah suku Abakasian. Dia berbicara demikian, tanpa istirahat Anda tidak dapat bekerja. Tanpa bekerja, istirahat tidak memberikan keuntungan kepada Anda. Mengapa demikian? Karena memang manusia ada di dimensi waktu. Istirahat kita bermanfaat ketika kita bekerja. Tapi kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat istirahat. Sehingga terjadi pertukaran antara waktu dengan kehidupan. Itu diperkuat dengan Charles Spezzano. Dia berkata bahwa Anda tidak benar-benar membayar sesuatu dengan uang. Anda membayarnya dengan waktu. Misalnya dia bilang, seseorang berkata demikian, dalam 5 tahun, saya telah menyisihkan cukup uang untuk membeli sebuah villa yang kami idamkan. Dan kemudian saya akan santai karena udah memperoleh villa tersebut. Itu sebenarnya berarti villa tersebut berharga 5 tahun bagi saya. Berharga 5 tahun bagi saya. Coba kita perhatikan, misalnya kalau 5 tahun itu atau satu masa itu adalah 1/4 dari masa dewasa saya, berarti hitunglah nilai uang dari rumah kita, dari mobil kita, dari segala sesuatu ke dalam waktu. Charles Spezzano mengatakan juga seperti ini. Dalam kehidupan ini sering kita mengatakan spending your time. Spending your time. Luangkan waktu Anda. Sebenarnya ini bukanlah hanya sebuah metafora, tetapi itu sebenarnya cara hidup. Jadi sebenarnya kita menukar kehidupan itu dengan waktu. Maka ada yang menarik dari seorang bernama Scott Peck. Dia bilang begini, sebelum Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda tidak dapat menghargai waktu Anda. Sebelum Anda menghargai waktu Anda tidak akan dapat melakukan apapun dengan waktu Anda. Di sini kita lihat ada relasi. Ketika kita menghargai diri kita akan menghargai waktu kita. Ketika kita menghargai waktu kita, maka kita bisa menjalankan atau mengisi waktu itu dengan hal yang baik. Maka saya akan usulkan kita menggunakan waktu yang sangat bermakna. Saya akan memberikan
satu tips. Gimana sih kita menggunakan waktu agar kita bermakna? Perhatikan hal-hal berikut. Kita memperhatikan hal-hal yang meningkatkan tujuan hidup kita secara keseluruhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal-hal yang selalu ingin kita lakukan. Artinya passion kita, panggilan kita. Lalu yang ketiga, hal-hal yang orang lain katakan tidak dapat dilakukan. Berarti di situ ada peran kita. Orang lain gak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Kita bisa berperan di kehidupan kemanusiaan kita. Lalu hal-hal yang membantu kita untuk bertumbuh sampai potensi maksimal kita. Jadi hal-hal yang membuat kita bertumbuh, berkembang, mendevelop, mengimprove. Lalu hal-hal yang mengembangkan kemampuan orang lain untuk meraih sesuatu dan memimpin. Nah, di sini adalah hal-hal di mana kita berperan ke orang lain dan orang lain juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi kita menjadi inspirator bagi orang lain. Lalu hal-hal yang melipat gandakan, bukan hanya menambah nilai kita maupun nilai orang lain. Di sini tadi kita sudah menginspirasi orang lain, lalu kita juga melipat gandakan kita dan juga orang lain agar dia bisa melakukan atau mengulangi lagi gelombang-gelombang kebaikan di tengah kehidupan dunia ini. Lalu hal-hal yang memacu kreativitas kita. Jadi menimbulkan kreativitas kita. Lalu hal-hal yang kita dapat delegasikan kepada orang lain. Ini artinya bahwa kita perlu membentuk tim di mana kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Maka kita delegasikan kepada orang lain. Lalu hal-hal yang merangsang kerja tim dan sinergis. Jadi ketika kita sudah punya tim kita akan melakukan sinergis dan merangsang tim itu untuk melakukan sesuatu karya bagi kebaikan umat manusia. Lalu yang ke-10, hal-hal yang merupakan kesempatan yang hanya datang satu kali. Ini artinya adalah hal momentum, di mana kadangkala kesempatan, momentum itu hanya berlaku atau berlangsung satu kali. Sehingga kita tangkap momentum itu, sehingga bisa meraih keberhasilan, kesuksesan, bahkan bisa memberi manfaat bagi kehidupan secara kita pribadi, keluarga, dan bagi bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Salam menghargai waktu, salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.